Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali, bersilaturahim kembali, bermuwajahah kembali untuk selalu mentadabburi, selalu mengkaji segala hal-hal yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui firman-firman-Nya yang termaktub di dalam Al-Qur'an ataupun melalui utusannya, yaitu sabda dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya tak lupa mudah-mudahan kita selalu mencurahkan doa kita kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para pemeluknya juga, pada para pengikutnya hingga akhir hari nanti. Amin. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, ya sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini ini memang saya bermula dari kajian terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Coba dibuka. Al-Kahfi ini surat berapa ya? 19. Al-Kahfi ayat 109. Ya, ayat 109. Ada yang membacakan loh? Mas Andri membacakan? Kullau kana bahru midani kalimat 109. Ya, terus. Kullau kana bahru midadal kalimati rabbi la bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Coba. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Ya, terima kasih Mas Andri. Ini memang kawan-kawan sekalian, surat Al-Kahfi ayat 109 ini memang menjadi apa ya? Bukan kok saya melebih-lebihkan, tidak, tetapi memang banyak hal yang perlu dikaji dari ayat 109 dari surat Al-Kahfi ini. Manakala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah sekiranya kalau yang namanya lautan itu menjadi tinta atau menjadi apa ya? Ya kalau potlot ya isinya potlot nih. Tapi ini kan laut konteksnya, jadi cair. Jadi seperti tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanmu. Sungguh habislah lautan itu sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhan. Meskipun kami datangkan yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kita memakai logika terbaliknya kawan sekalian, jadi ini menandakan kemahaluasan atau kemahakuasaan
yang namanya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang namanya ilmu. Jadi kalau kawan-kawan sekalian kalau ada yang pernah mungkin di kuliah ataupun dulu juga pas waktu zaman sekolah, ya ini kan masih sering kita ketemukan adanya banyak dikotomi antara ilmu ya. Dikotomi istilahnya apa ya? Pembedaan, adanya pemisahan seperti itu antara ilmu-ilmu umum ataupun ilmu agama. Padahal sejatinya semuanya itu kan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menurut ayat ini kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang namanya ilmu itu memang kalau dikaitkan dengan yang namanya ilmu tadi itu memang semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi entah itu yang namanya ilmu kimia, biologi, lalu yang namanya ilmu fisika, matematika, atau ilmu tauhid, atau ilmu tafsir, ilmu hadis, itu semuanya sama, berasal kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi yang namanya dikotomi ilmu, artinya tidak ada pemisahan mana ilmu agama, mana ilmu umum. Nah, tapi cara pandangnya dulu yang harus dibenarkan. Kalau perspektif kita melihat ilmu agama, kenapa timbul istilah ilmu agama atau ilmu umum? Nah, itu tergantung dari perspektif masing-masing dari orang tersebut. Kalau ilmu agama berarti ini jelas sumbernya memang berasal dari yang namanya nas normatif di dalam agama, baik itu Al-Quran secara tekstual ataupun sabda atau hadis dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya bersumber dari situ ilmu agama, tidak keluar dari itu. Bahkan kalau ada klasifikasi antara di dalam kaidah usul fikih itu yang biasa disinggung di dalam kajian itu ada beberapa hal yang disepakati, ada qiyas, ijma, termasuk di dalamnya itu yaitu ijtihad. Semuanya sumbernya hanya dua itu tadi, kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amroini, aku akan tinggalkan padamu dua hal perkara, kata Rasulullah. Lam tadillu in tamassaktum bihima, kamu tidak akan tersesat jika berpegang teguh kepada keduanya. Ma huwa kitabullah wa sunnata Rasulillah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ini pangkalnya di sini, Al-Quran ataupun hadis. Kemudian timbullah istilah ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Baik ada ilmu Al-Quran tersendiri, ilmu hadis tersendiri, atau juga ada ilmu tauhid, akhlak, termasuk tarikh, ibadah muamalah atau fikih, itu semuanya juga dari pembahasan Al-Quran atau hadis. Bukankah kandungan Al-Quran juga mengandung hal-hal yang seperti itu tadi, termasuk di dalamnya ada yang namanya ketauhidan, itu jelas ada di dalam kandungan Al-Quran. Al-Quran itu mesti mencakup hal seperti itu, adanya ketauhidan. Lalu yang kedua juga ada masalah-masalah akhlak, terutama hablum minan nas, dan juga urusan ibadah, hablum minallahnya, jadi yang muamalahnya. Bahkan juga ada tarikhnya, ada sejarahnya. Banyak kisah-kisah atau yang namanya kisos maksud saya. Kisos itu cerita, bukan kisos. Kalau kisos itu ya kalau sing nyolong ya di Google lah, itu kisos maksudnya. Kisos itu cerita. Jadi ada cerita-cerita dari masa lalu yang itu sampai kapanpun tetap akan relevan dengan zamannya. Nah, oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, ini perlu kita pahami bersama. Ternyata ya Al-Quran itu sangat kompleks isinya. Apalagi nanti kita mengkaji hadis, lebih kompleks lagi. Kalau saya dulu pernah belajar yang namanya ilmu Al-Quran itu memang bahkan Al-Quran itu sudah pernah membicarakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi. Dan ini termasuk ilmu apa saya juga kurang tahu. Kalau memakai perspektifnya ilmu kemanusiaan itu tidak ada. Orang belum terjadi kok kan nggak ada yang tahu. Nah, tapi sudah diprediksi di dalam Al-Quran. Mungkin seperti kalau yang mudahnya yang saya pernah membaca yang namanya suatu
dunia di mana tidak bisa ditemukan yang namanya udara dan manusia tidak bisa hidup di sana. Itu yang dimaksud dengan luar angkasa itu tadi. Itu ada beberapa hal yang memang sudah dibicarakan Al-Quran terlebih dahulu, tetapi itu pasti akan terjadi. Lalu di dalam sabda Rasulullah SAW juga ada terkait, Nabi juga memprediksikan juga akan ada penaklukan kerajaan Konstantin, ya, kerajaan Bizantium, Romawi Timur. Kalau Romawi Barat itu pusatnya di Roma, Italia. Dulu kan yang berkuasa bukan Romawi Barat, tetapi Romawi Timur dan Persia. Nah, itu sudah diprediksi oleh Nabi akan ada datang zaman di mana umat-umat yang terbaik berkumpul pada saat itu, pasukan-pasukan terbaik pada saat itu berkumpul, rajanya juga raja terbaik pada saat itu. Yang kemudian kita nama dengan Muhammad Al-Fatih gitu ya. Ya, itu juga sudah diprediksikan seperti itu. Nah, ini kalau menurut keilmuannya manusia ini enggak nyampe gitu kan. Kalau dia bukan seorang nabi atau bukan seorang rasul. Bahkan orang soleh pun belum karuan seperti ini. Nah itulah kawan-kawan sekalian. Jadi banyak sekali kandungan di dalam Al-Quran atau hadis ini yang menjadi titik pangkal akan adanya suatu keilmuan yang nantinya bisa kita pakai. Nah, itu yang pertama, termasuk dengan ilmu agama. Lalu sekarang ilmu umum. Kalau ilmu umum sumbernya dari mana? Ilmu umum sumbernya dari mana? Ya, itu jelas tadi. Nah, kalau memang menurut iya memang. Jadi kawan sekalian, tadi kan di awal saya tidak pernah mengatakan jangan sampai ada dikotomi keilmuan. Yang namanya ilmu umum itu semua juga jawaban datangnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, maksudnya seperti ini. Kok ilmu umum bisa datangnya dari Al-Quran ini? Gimana maksudnya? Jangan sampai kita berpandangan Al-Quran tidak pernah menyebutkan misalkan ada teori bedah, misalkan kedokteran, kan tidak mungkin ada di Al-Quran. Kok suruh bedah biar kita bisa melihat organ-organ bagian dalam di dalam tubuh manusia, lalu bisa istilahnya ini itu kedokteran ya mendiagnosis suatu penyakit dari situ kan. Itu Al-Quran tidak secara eksplisit tidak menjelaskan hal seperti itu. Tetapi nantinya itu bisa menjadi suatu keilmuan, yaitu yang namanya ilmu kedokteran itu, dan itu sebenarnya juga harusnya panggilan dari Al-Quran. Percaya atau tidak percaya ya memang harus seperti itu. Tetapi tergantung kita dulu. Jadi pemahaman kita terhadap Al-Quran itu seperti apa. Karena Al-Quran itu tidak harus dan tidak diwajibkan untuk dipahami secara tekstualis. Boleh dipahami secara kontekstualis. Artinya apa? Maksudnya kita memahami nas-nas normatif yang seperti Al-Quran, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah itu bisa kita pahami secara normatif tadi, apa adanya. Bisa juga kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Nah inilah kawan-kawan sekalian. Jadi ilmu umum itu semuanya memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan ilmu agama yang terlahir dari Al-Quran. Sedangkan ilmu umum ini, ya, ilmu umum ini memang banyak juga yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, tetapi begini ya kawan-kawan sekalian, lebih banyak lagi kalau tadi kita sudah melihat tadi ya, ilmu agama perspektifnya adalah karena sumber asalnya atau sumber pengambilan keilmuannya. Ilmu umum itu sebenarnya lebih banyak lagi juga ketika kita mendalami, mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Ini yang seharusnya bisa menjadi perhatian kita juga. Jangan sampai pandangan kita atau paradigma berpikir kita itu hanya menganggap apa istilahnya, Al-Quran saja yang bisa menjadi tumpuan, ya. Sebenarnya ayat-ayat kauniyah ini juga lahirnya dari Al-Quran, karena informasinya sangat banyak. Bagaimana tidak, sesuatu yang mungkin dibicarakan Al-Quran itu nanti akan terjadi di dalam realitas kehidupan kita, itu mesti terjadi. Nah, inilah kawan-kawan sekalian. Jadi memang ini perlu pemahaman yang benar. Jangan sampai
kalau kita itu sering ya mendengar berbagai macam mungkin diskusi atau kajian atau dan lain sebagainya, saya kok ya kurang sepakat ketika ada memang pemisahan antara ilmu agama atau ilmu umum. Seolah-olah nanti kita belajar ilmu agama tok sudah bisa masuk surga. Nah, ini yang menjamin siapa seperti ini? Ini kan perlu pertanyaan besar. Lalu ketika kita mempelajari ilmu umum, apakah juga tidak masuk surga? Padahal ilmu umum itu juga sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh adanya kehidupan di alam semesta. Nah, ini juga berkaitan dengan surat An-Nur ayat 35, karena kalian kalau tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wa ma fil ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Nah, Allah itu merupakan cahaya di langit dan di bumi. Ini kan bisa kita maknai bermacam-macam. Dan cahayanya Allah itu seperti sebuah lubang yang di dalamnya terdapat sebuah pelita yang itu tidak bisa ditembus oleh sesuatu hal apapun. Inilah saking apa istilahnya? Kayak sentere Suradi yang didagangke kan. Saking apa ya? Saking terangi sampai tidak bisa ditembus. Nah, Allahu nurus samawati wa ma fil ard. Allah itu menyeluruh, memberikan cahaya bagi kehidupan langit ataupun bumi, dunia. Jadi Allah itu menyeluruh di dalam seluruh lini kehidupan kita. Nah, inilah kawan-kawan. Jadi kalau saya bilang tadi yang namanya keilmuan umum itu sebenarnya juga merupakan sesuatu yang sangat istimewa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar kalau dikatakan ada beberapa hal yang terlebih mengistimewakan keilmuan agama. Bahkan saya itu pernah di dalam sekolah itu, memang sekarang itu memang banyak dilema ya, karena dikotomi keilmuan tadi. Ini benar-benar terjadi dan memang menjadi sebuah permasalahan di dalam dunia pendidikan. Katakanlah di sekolah saya kan sekolah Muhammadiyah, itu memang sudah rutin mengadakan sholat jamaah duha dan zuhur. Nah, di suatu saat biasanya kan yang mengoprak-oprak atau apa yang gereti bocah konsolat ini kan guru-guru agama, guru-guru ismubah lah katakanlah seperti ini. Ya ini memang bukan apa ya istilahnya, memang guru ismubah juga punya tanggung jawab moral untuk itu. Nah, di suatu saat guru ismubahnya ini banyak yang izin. Ada beberapa hal yang mungkin ada pertemuan dan sebagainya. Ada yang sakit. Nah, saat itu kondisi anak-anak untuk diarahkan sholat duha itu sulitnya luar biasa. Karena yang biasa ngoprak-ngoprak tidak ada. Nah, akhirnya ada beberapa guru yang itu bidangnya guru ilmu umum, itu acuh tak acuh sikapnya, artinya tidak peduli. Bahkan ada beberapa yang berkomentar lah itu tanggung jawab guru ismubah. Nah, ini kan tidak benar sebenarnya. Ini dalam dunia pendidikan saja seperti itu. Masih ada dikotomi keilmuan dari seorang guru. Nah, ini kan apa ya istilahnya? Ya, dunia pendidikan kita akhirnya rancu. Orang kurikulum sekarang juga tidak beres. Jadinya seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau guru tersebut ngomong seperti ini, dia tidak sadar konsep dari guru itu seperti apa, ilmu itu apa. Padahal ilmu itu tidak memetakan mana ilmu agama, mana ilmu umum. Dasarnya hanya satu dari Allah, Quran dan hadis itu tadi. Kalau dia merasa guru, walaupun itu memang di bawah tanggung jawab program waka ismubah katakanlah, tetapi seharusnya guru yang lain juga ikut berperan, manakala menjadi imam sholat duha juga tidak apa-apa. Nah, ini yang terjadi di sekolah saya seperti itu. Jadi ini ada contoh realnya. Jadi ada pengkotak-kotaan. Wah, ini sholat duha, sholat duhur, zakat, fitrah, kurban, apalagi Muharram, lalu ya yang lain sebagainya yang berbau-bau Islam itu tanggung jawab guru ismubah. Nah, ini kan sebenarnya mengundang berbagai polemik manakala siswa tidak terkondisikan dengan baik. Seharusnya walaupun dia itu guru umum ataupun guru apa saja, kalau dia merasa memang punya tanggung jawab moral, itu dilaksanakan.
Ya sekali lagi ini dalam dunia pendidikan seperti itu. Masih ada pemisahan seperti itu. Nah itulah kawan sekalian, ini hanya contoh kecil saja. Jadi kita harus benahi terlebih dahulu paradigma berpikir kita agar jangan sampai ada suatu pemisahan antara mana ilmu agama atau mana ilmu umum. Karena sudah jelas di dalam surat Al-Kahfi ayat 109 tadi, "Qul law kanal bahru min dadali kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada." Ilmunya Allah itu sungguh amat sangat luasnya minta ampun. Tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti Allah itu ada pembatasan. Nah, ketika ilmu tidak ada batasnya, inilah nanti yang seharusnya kita ketahui, manakala semuanya itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam Al-Qur'an, sebagaimana kenapa kawan-kawan sekalian, kita itu memang kadang ya terjebak dalam pemikiran seperti itu ya. Ya memang sih, kalau tadi kan saya sudah mengatakan kenapa ada istilah ilmu agama dan ilmu umum. Ini memang terlahir dari yang namanya sumber asalnya itu tadi dan tema pembahasan. Kalau ilmu agama jelas masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan. Lalu kalau ilmu umum sebenarnya itu juga termasuk dalam kategori ilmu-ilmu yang sudah jelas asalnya. Nah itulah kawan-kawan sekalian. Bahkan di dalam surat Al-Isra 36 yang sering saya bacakan juga, ya, itu sudah sangat jelas. Jadi cara untuk mendapatkan ilmu itu sangat luar biasa banyak. Terutama kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu beberapa panca indera yang itu seharusnya dibuat untuk mendapatkan pengetahuan. Ya. Bahwasanya dalam surat Al-Isra 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya yang namanya pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian, semuanya itu diminta tanggung jawab. Bahkan yang namanya akal pikiran kita itu nanti juga akan diminta tanggung jawab. Nah, kalau sampai apa-apa yang diamanahkan Allah kepada kita ini tidak bisa kita maksimalkan, misalkan kita tidak pernah menggunakan pendengaran kita untuk mendengar apa istilahnya, kajian-kajian keilmuan atau segala sesuatu yang berhubungan, yang bermanfaat bagi diri kita, kalau kita menutup telinga kita, ini tidak bermanfaat. Atau kita menggunakan penglihatan kita yang tidak semestinya, ya, apalagi kalau penglihatan kita digunakan dengan hal-hal yang tidak semestinya kita lihat. Nah, ini juga menyalahgunakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hati. Hati kalau selalu kita gunakan terhadap hal yang salah, ini bisa keblinger juga aslinya. Orang akan terjebak ke dalam masalah dengki, iri dan sebagainya. Dan penyakit hati yang lain banyak. Lalu akal, sama, akal juga seperti itu. Akal ini juga akan menjadi tanggung jawab besar kita manakala kita bisa mempertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendengar lagunya Krisya itu ketika tangan, kaki dan mulut berkata itu masih ditambah lagi ada hati, akal, mulut dikunci dan sebagainya. Kaki, tangan berkata semuanya, termasuk akal kita besok akan berkata. Akal kita gunakan untuk apa? Kalau akal kita gunakan untuk memikirkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang digariskan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini yang bisa kita pertanggungjawabkan harusnya seperti itu. Jangan sampai akal kita malah keblinger lagi, ya. Dimana sekarang kita juga sering mendengar adanya berbagai macam pemikiran-pemikiran yang semestinya merusak dari yang namanya akidah kita, ya. Itu kan juga merupakan akal pikirannya sudah keblinger. Makanya saya pernah mendapatkan suatu nasihat ya kawan-kawan sekalian dari seorang dosen, memang beliau itu memang mengatakan seperti itu. Ya, ilmu tanpa iman itu tidak berguna. Apalagi iman tanpa ilmu, sama tidak ada gunanya. Iya. Karena apa yang kita yakini, kalau tidak kalau yang kita yakini tanpa adanya pengetahuan terlebih dahulu yang hakikatnya seperti apa, sebenarnya seperti apa yang kita yakini, ya kan nantinya keblinger. Artinya apa? Keyakinan itu muncul pertama kali melalui pengetahuan. Apa yang kita ketahui melalui panca indera kita, baru kita kemudian memiliki suatu keyakinan, kepercayaan.
Iman tanpa ilmu juga percuma. Nah, ilmu tanpa iman sama saja. Tidak ada yang mengcover. Jadi ilmunya kebablasan kemana-mana semua. Ya, jadi kemana-mana semua. Padahal yang ilmu tiada batasnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak akan mungkin mencapai itu. Nah, kalau ilmu tanpa iman, ini bisa jadi hati kita ini akan kosong. Sebagaimana banyak ya pemikiran-pemikiran sekuler itu kan termasuk ilmu tanpa iman. Sekuleristis ini ilmu tanpa iman, benar-benar ilmu tanpa iman. Dimana dia juga memisahkan antara urusan ketatanegaraan, urusan keagamaan dipisah. Padahal agama itu pangkalnya ya hanya satu. Agama itu sebenarnya juga menjangkau semua lini kehidupan kita. Nah, itulah kawan-kawan sekalian. Ini hanya sedikit wacana kita agar kita bisa nanti diskusi. Ternyata Quran yang saya bacakan tadi memang berkata seperti itu. Jadi memang tidak ada pemisahan antara ilmu. Baik ilmu yang kita dapat melalui Al-Quran, melalui hadis, itu sama semuanya. Bahkan begini, kalau kita pernah mendengar ya, Rasulullah SAW itu kan pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan masalah duniamu. Itu di suatu riwayat beliau itu dimintai nasihat untuk menyuburkan atau mensukseskan kurma itu, buah kurma. Tapi lalu Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini bukan kok berarti Rasulullah tidak pandai urusan dunia, tidak seperti itu. Maksudnya ada beberapa kajian keilmuan yang urusannya duniawi yang memang itu harus diurusi oleh pakarnya atau orang yang profesional di dalam bidang itu. Bukan kok Rasul terus masalah duniawi beliau bersifat bodoh, kan itu berlawanan dengan sifat Rasul dan kenabian. Sidik, amanah, fatona, dan tabligh itu. Tidak mungkin Rasulullah kok bodoh. Mesti cerdas. Nah, urusan apa dulu? Bahkan beliau itu juga seorang panglima perang, siasat perang yang sangat handal. Ini juga urusan duniawi, peperangan. Tidak mungkin di akhirat kita juga ada peperangan, kan? Ini hanya di dunia saja. Nah, itulah kawan-kawan sekalian. Jadi memang Rasulullah SAW itu sendiri juga tidak pernah memisahkan mana itu ilmu umum atau ilmu agama. Dan pernah saya juga membaca dalam suatu buku, yaitu di dalam hadis Arba'in ya, kan nggak salah, syarah yang disyarah oleh Ibnu Daqiq Al-Id, hadis Arba'innya Imam Nawawi. Di dalam ada suatu hadis nomor berapa ya, 28 saya lupa itu. Rasul itu pernah berdoa kepada pamannya, siapa namanya pamannya itu, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Beliau berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini dua hal yang berbeda. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya kan begini ya, Ibnu Abbas ini menjadi seorang ahli hadis. Beliau perawi hadis yang sangat banyak selain Abu Hurairah. Abu Hurairah juga menjadi seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis. Lalu istrinya Siti Aisyah. Lalu Umar bin Khattab juga. Lalu termasuk Abu Hurairah, termasuk yang paling banyak juga adalah Ibnu Abbas. Nanti juga ada Abdullah bin Umar bin Khattab, itu juga ada. Ibnu Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Ibnu Abbas ini ternyata benar. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Nabi sampai pernah berdoa seperti itu pada Allah agar bisa memberikan keistimewaan kepada Ibnu Abbas untuk faqihu fiddin. Faqih itu apa? Faqih itu pemahaman, pintar ya. Makanya kenapa ada ilmu fikih? Fikih itu kan pemahaman artinya. Karena orang begitu paham dengan urusannya kepada Tuhan, sehingga dengan ibadahnya itu tidak akan bisa keluar dari jalur yang telah ditentukan oleh Tuhan. Maka itu dinamakan dengan ilmu fikih, ada pemahaman. Faqihu fiddin, pahamkanlah dia, berikanlah dia keistimewaan untuk memahami ilmu-ilmu agama atau pemahaman keagamaan. Wa 'allimhu ta'wil, tapi juga berikan dia ini pengetahuan untuk atau kemampuan untuk mentakwil. Takwil itu seperti mentafsirkan. Seperti ada ayat-ayat Allah yang mengatakan yadullahi ala fawqihim, yaitu tangan Allah di atas kaum mereka, di atas para umatnya. Ini kalau kita persepsikan tangan itu kan nggak mungkin. Kalau Allah sampai mempunyai tangan, ini berarti kan Allah bukan Tuhan, tapi manusia. Karena tangan itu perspektifnya untuk manusia, hewan dan sebagainya, makhluk hidup. Ciptaannya, makhluk itu kan ciptaan.
Kemudian ditakwilkan ini menjadi suatu kekuasaan. Kekuasaan Tuhan itu di atas seluruh hamba-hambanya. Nah, ini termasuk dari takwil. Jadi seperti itu. Rasul itu mendoakan Ibnu Abbas ini, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang lebih kepada Ibnu Abbas untuk bisa memahami ilmu-ilmu agamamu. Lalu ajarkan dia pula untuk mentakwil. Nah, ini kan seperti yang saya ungkapkan tadi. Jadi perlu kita untuk memahami nas-nas normatif Al-Quran atau hadis. Itu perlu secara tekstualis, perlu. Tapi juga jangan sampai melupakan secara kontekstualis. Artinya apa? Kita memahami Al-Quran, hadis secara utuh seperti apa adanya, tidak merubah makna tafsirnya. Itu perlu kita pahami seperti itu. Tapi juga jangan meninggalkan kalau sebenarnya Al-Quran dan hadis itu juga disesuaikan dengan kehidupan kita. Gitu? Kan tidak mungkin kalau kita misalkan ini kok nggak nyambung dengan kehidupan kita, ini apa yang keliru? Ada beberapa ulama ya, ulama-ulama mutaqaddimin kalau di dalam ilmu hadis atau ilmu usul fikih. Ulama-ulama mutaqaddimin itu ulama-ulama yang terdahulu. Itu mereka lebih menjaga keimanannya sehingga mereka tidak mau mentakwil. Mereka ini lebih menjaga keimanannya, keyakinannya agar tidak terkotori oleh pemikiran-pemikiran yang radikal untuk berpikir mengenai pemikiran yang lebih berani, yang lebih mengupas Al-Quran seperti apa. Mereka hanya seperti istilahnya huruf-huruf awal di dalam surat itu seperti alif lam mim dan sebagainya. Itu kan kalau ulama-ulama mutaqaddimin atau ulama-ulama salaf lah, katakanlah seperti itu, ulama-ulama terdahulu, itu hanya memasrahkan urusan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagus. Tapi juga jangan disalahkan ketika ada ulama-ulama kholaf, ya, ulama-ulama kontemporer seperti sekarang ini yang justru mentakwilkan kenapa Allah memberikan suatu huruf yang sangat singkat di awal permulaan surat. Ini ada juga yang mengkaitkan bahwa itu juga merupakan kunci pembuka untuk membaca ayat di dalam surat itu. Nah, itulah. Kita jangan sampai menyalahkan mana yang benar. Ini semuanya benar. Karena pangkalnya hanya satu, yaitu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis itu jangan sampai kita berpikiran hadis itu pangkalnya Rasulullah, bukan. Hadis itu ya pangkalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kawan-kawan tahu pengertian Al-Qur'an itu seperti apa, kan? Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Qur'an seperti itu pengertian secara istilahinya. Jadi makna Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya, lafaz-lafaznya, ucapannya kalau kita baca itu semuanya asli dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis kan berbeda. Hadis itu maknanya dari Allah, namun lafadznya dari Rasulullah. Jadi kalau Allah memberikan maknanya, maknanya seperti ini, Rasulullah mendapatkan wahyu, lalu beliau berucap. Makanya ada suatu kemiripan adanya hadis qudsi dan hadis Rasulullah SAW yang lain. Ini ada suatu kemiripan, tapi berbeda. Hadis qudsi memang langsung firman seperti Al-Quran tadi, lafadz dan maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis, lafadz dan lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Nah, itu mungkin kawan-kawan sekalian yang dapat saya sampaikan. Jadi ya ini memang nanti kita monggo berdiskusi untuk masalah ini. Ya saya harap kita bisa terbuka wawasannya, terbuka pemikirannya, agar kita bisa mentadabburi Al-Quran dengan lebih baik lagi. Tetapi juga ada norma-norma yang harus kita patuhi, ya, atau tidak sampai kebablasan. Makanya kan ada beberapa kalangan itu seperti ilmu hermeneutik gitu. Hermeneutik dalam Al-Quran itu kan ada yang mempermasalahkan. Padahal sebenarnya tidak. Justru ilmu hermeneutik itu malah justru membuat Al-Quran semakin terlihat kemukjizatannya. Karena apa? Ilmu hermeneutik itu semakin mengupas tuntas apa yang ada di dalam Al-Quran. Hanya saja ilmu hermeneutik ini kan lahir di Eropa Barat. Karena ilmu ini mengkaji pertama kali adalah mengkaji kitab-kitab Bible. Nah, oleh karena itu digunakan di dalam Islam nanti banyak yang kalangan yang tidak menyetujui. Nah, ini monggo nanti kita diskusikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.